لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semua dari kaum muslimin menyatakan pujian kepada Allah atas nikmat berislam. Kendatipun yang mengucapkan tersebut belum tentu menerapkan Islam, tapi semua mengklaim bahwasanya Islam itu indah, rahmatan lil alamin. Saking rahmatan lil alaminnya sampai ikutan Natal. Berarti ini Islam versi siapa ya? Islam versi hawa nafsunya. Islam rasa kufur gitu loh. Gitu ya. Islam tapi ada sisi kufurnya. Sementara Islam dengan kekufuran tidak bisa disatukan. Islam ya Islam, kufur ya kufur. Semuanya mengaku seperti itu. Islam rahmatan lil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, Islam, kesehatan. Khutbah Jumat itu hafalan tiap Jumatan di sebagian masjid. Seperti itu mesti awal-awal tuh. Pertama-tama dan yang paling utama mesti gitu. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman, Islam dan kesehatan. Tapi apakah benar pujian tersebut lillahi ta'ala kemudian tergambarkan di benaknya ketika mengucapkannya akan nikmat Islam, akan nikmatnya fitrah Islam, sementara masih rajin meminta kepada mayit di kuburan? Wallahi ikhwan, betapa sengsaranya, terbengkalainya, terdamparnya dan terhinakannya orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian akidah kaum muslimin, yaitu bukan merupakan akidah Islam, ada pernyataan yang disebutkan oleh seorang alim di antara ulama. Ya, kehalang ini antum, kehalang kameranya. Seorang alim di antara ulama, Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Ya, ini ulama sebenarnya, ulama dari Mesir masyhur. Dan kita kenalnya Bajuri ini ya bajai jadinya. Ini amat disayangkan ya. Karena untuk hal-hal yang sifatnya agak cemen atau rendah atau kurang, maka dinamakanlah dengan nama-nama yang sebenarnya dianggap mulia dalam Islam gitu loh oleh kaum muslimin. Bajai Bajuri misalnya. Kesannya kan bajai, angkot misalnya. Ya itu tidak begitu hina secara zat, tetapi kan ini nama ulama gitu ya. Kemudian ada dulu program sinetron Usman namanya.
orang setengah gila. Padahal Utsman nama seorang sahabat. Kenapa mesti Utsman? Kenapa nggak Stephen atau Peter atau Pete? Tulisannya pete, ya kan? Kenapa nggak nama-nama seperti itu? Kenapa harus nama-nama Islam? Ya, ini ada seorang alim, Ibrahim Al-Bajuri, ulama besar tapi dari kalangan Asy'ariyah, mazhab Asy'ari, dipakai oleh sebagian saudara kita di Indonesia. Mempunyai beberapa kitab dalam bidang akidah, mantik atau dalam bidang fikih. Kitabnya dijual di Indonesia banyak. Mensyarah kitab Jauharatul Tauhid karya Al-Laqani. Syarah Jauharatul Tauhid. Nah, di sini disebutkan oleh beliau, semoga Allah memaafkannya. Inna Allah Ta'ala yuwakkilu biqabril waliyyi malikan yaqdil hawaij. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan di kuburan wali satu malaikat yang siap untuk menunaikan hajat, merealisasikan kebutuhan orang. Wa taratan yakhrujul waliyyu min qabrihi fayaqdiha binafsihi. Kadang-kadang bahkan wali tersebut keluar dari kuburnya, kemudian dia sendiri yang menjawab kebutuhan orang yang meminta. Ini termaktub dalam kitab Syarah Jauharatul Tauhid karya Ibrahim Al-Bajuri dan dipelajari oleh santri-santri. Maka kalau misalnya ada lulusan santri pesantren dari golongan yang antum tahu, meyakini hal tersebut yang tadi disebutkan, maka itu memang ajarannya. Allah Ta'ala menitipkan di kuburan wali satu malaikat untuk menjawab doa-doa. Dan kadang-kadang wali tersebut keluar dari kuburnya untuk menjawab doa-doa. Ya Allah, Doraemon versi mereka gitu. Ya, khayalan, khurafat, dan juga tipuan dari syaitan. Dan ini ulama yang menulis ini. Faham bahasa Arab, faham usul fiqih, faham mantik. Jadi paham ini paham itu belum tentu benar, Pak. Ya kan? Bisa seperti ini, ya. Wajar kemudian terbit akhirnya ujung-ujungnya apa? Bisnis wisata religius ke kuburan-kuburan keramat dan seterusnya. Minta tolong sama mayit. Alasannya saya enggak minta sama mayitnya. Saya minta sama Allah melalui mayit. Ya, waduh baik. Sama aja sama minta, wahai Syekh fulan, mayit fulan, minta tolong. Kalau misalnya dulu antum seperti itu dan sekarang berubah dan justru bertauhid benar-benar, maka Masya Allah bisa dibedakan secara fitrah mana yang lebih indah, mana yang lebih nikmat, dan mana yang lebih irit, ya enggak? Benar enggak? Antum enggak harus ke kuburan di Panjalu, Ciamis. Antum enggak harus ke Jawa Timur, ke Jember, ke Maduranya atau kemana, enggak cukup. Antum bahkan cukup nanti akan kita ajarkan insyaallah doa sebelum tidur di kasur dekat di bantal. Itu sudah cukup. Irit enggak kira-kira? Bayar enggak? Enggak bayar. Ya bayar kontrakan memang sih, tapi ya enggak bayar bantalnya kan. Bantal itu juga hadiah dari orang setelah nikah waktu dulu kan. Enggak bayar. Free. Enggak perlu ongkir. Cukup nafas dan ilmu dan iman dah khalas. Free secara dunia, antum enggak perlu ngeluarin apa-apa. Enggak disyaratkan harus pakai baju putih. Enggak disyaratkan harus sewa bis, enggak. Cukup di kamar, ajarkan anak istri atau sendiri ketika itu baca doa. Yang jomblo sendiri baca doa sebelum tidur. Nanti kita ajarkan di antara doanya yang sepertinya sebagian dari kita qadarullah belum hafal. Ya. Kalau bismikallahumma amutu ahya udah hafal semua insyaallah ya. Ayat kursi yang belum hafal, Masya Allah ya, luar biasa, spesial berarti dia.
Ayat kursi udah hafal, tapi nanti doanya insyaallah. Doa yang membuat kita menyesali masa lampau, kita suka minta-minta di kuburan ya. Atau kalau tidak pernah melakukan hal itu, alhamdulillah kita melihat saudara-saudara kita kesian gitu loh. Capek-capek mereka dan itu amalan batil, bahkan kesyirikan bisa jadi, ya kan? Ini keajaiban yang memang benar-benar terjadi, khurafat seperti ini, ikhwan. Dan luar biasanya termaktub, terekam jejaknya di kitab akidah mereka gitu loh. Dipelajari, diamini dan diimani. Ya, kemudian akidah yang dinisbatkan kepada mazhab Asy'ariyah tentang kekeramatan para wali. Nah, ini lebih goncang lagi, ikhwan. Akidah sebagian rekan kita, saudara kita dalam masalah karamah, wah lebih goncang lagi. Sehingga yang namanya santri atau belajar agama atau disebut ilmu hikmah itu nanti bisa begini, bisa begitu. Bisa ngelawan dukun santet sama-sama sakti gitu. Ya. Sebagaimana yang masyhur di YouTube. Tiap hari upload lawan dukun santet, dikerubutin 100 dukun santet, masya Allah. Ya ujung-ujungnya kan supaya dapat monetizing yang besar, kan itu ujung-ujungnya fulus gitu loh. Tapi pakai nama apa? Ruqyah atau agama Allah Ta'ala, kekeramatan, ijazah, wiritan tertentu secara online. Nah itu, masya Allah, luar biasa. Ijazah zikir-zikir homemade, ya, zikir-zikir buatan rumah, pabrikan pesantren, tidak ada dalilnya. Dengan dasar apa? Untuk mengingat Allah tidak perlu dalil. Yang penting ingat Allah dengan lafal apapun, walaupun dengan sebatas hu. Ya. Nanti orang-orang beatboxer mereka merasa menang dengan itu. Wah kalau gitu saya juga bisa dong. Gitu bisa juga. Lah itu hu bisa. Ya kan? Tahu beatboxer nggak? Beatbox? Nggak tahu? Kalau nggak tahu ya, masya Allah, alhamdulillah bagus. Ya. Ketidaktahuan akannya menyelamatkan antum dari azab neraka mungkin ya. Tapi tahu akannya kemudian mengucapkannya, beatbox itu bukan akapela mirip, tapi dia menginstrumenkan mulut komat kami, tapi suaranya suara alat musik gitu loh. Itu beatbox namanya. Ya, itu penyakit sebagian dari orang di zaman sekarang gitu loh. Sebagai pemuda yang gaul, ya masya Allah, bukannya zikir malah beatbox. Alhamdulillah kalau kita sekarang Allah Ta'ala berikan hidayah. Mulai pagi bangun dari tidur baca doa. Apa doanya ikhwan? Alhamdulillah, muji Allah. Pakai bahasa Arab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Enggak usah di Indonesia kan pakai dengan bahasa puji Tuhan. Ya Allah, itu kan Nasrani itu. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Enak gak kira-kira bangun tidur? Kebanyakan orang kan bangun tidur boro-boro dia ingat zikir, kemudian cuman ingat mengumpulkan nyawa dulu nih, ya kertak kan. Enggak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke kamar mandi dengan jalan itu lunglai, nabrak gitu kan. Kamar mandi enggak doa, enggak Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, enggak sempat doa kayak gitu. Tapi nabrak pintu dulu, habis itu buka, masuk. Itu pun terbayang-bayang mana yang ember, mana yang kloset, nanti salah lagi. Masuk itu kemudian wudu pun tidak ada niatan baca bismillah. Selesai wudu keluar dari masjid, kamar mandi, tidak ada apa ghufranak, tidak ada alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Coba kalau misalnya antum rapi gini ya, bangun tidur. Ya orang bangun tidur memang nggak ada tiba-tiba bangun tidur malah gini, nggak kayak gitu ya, tapi bangun tidur kayak gini. Tapi lisan berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit kemudian ke kamar mandi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian sebelum wudu boleh baca bismillah di kamar mandi, menurut sebagian ulama atau sebagian ulama memakruhkan, yang penting di hati bismillah.
Habis wudu keluar dari kamar mandi, ghufranak, minta ampun sama Allah. Kemudian syahadat, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dosa diampuni. Baru bangun tidur dosa udah diampuni, ikhwan. Ajib. Maka segar dia secara hati. Dan insya Allah segar secara fisik juga insya Allah. Kalau nggak sakit. Ya, kemudian setelah itu menuju masjid. Ajib, menuju masjid. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ditolong dia, dijaga dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke masjid pakai kaki atau pakai tangan, ikhwan? Pakai kaki, ya. Setiap khutbah ditinggikan derajat, diampuni dosa-dosanya. Setiap khutbah, di setiap langkah. Ketika dia jalan kaki ke masjid, murajaah. Masya Allah. Syuf, siapa yang paling jauh datang ke sini, ikhwan? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang paling jauh? Ya, ana yang paling jauh. Ada nggak yang lebih jauh dari ana, ikhwan? Kalau ada, masya Allah. Dari Cilangkap kemari, kalau pakai kecepatan 60 km/h, kira-kira 30 menit lah. Cilangkap Jakarta, bukan Cilangkap sini, bukan. Cilangkap sini sedekat aja, jalan kaki juga bisa. Tapi dari tadi malam, ya. Nah, dari sana ke sini dengar Syekh Suraim dapat 1 juz lebih. Pakai handphone, bukan Syekh Suraimnya ada bonceng, bukan. Pakai handphone, pakai earphone. Ya, 1 juz lebih. Iya. Gimana tuh kalau antum datang kemari nih, nanti kalau kajian-kajian berikutnya misalnya, atau sambil murojaah juz 30, juz amma, dapat setengah juz. Kalau hafal, kalau nggak hafal ya qadarullah. Ya kalau hafal, kalau nggak hafal jangan baca di motor, ya repot nanti urusannya, kuburan urusannya. Setengah juz, pahala banyak itu. Itu baru bangun tidur jemaah. Kemudian datang kemari, jalan dari parkiran, zikir, istighfar sebelum azan. Wal mustaghfirina bil ashar, karena itu termasuk waktu sahur. Istighfar di waktu sahur ada keutamaannya. Kemudian masuk wudu lagi. Boleh wudu sunnah. Wudu. Setelah wudu baca lagi tadi syahadat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dihapus lagi dosanya. Belum melakukan dosa, udah dihapus dosanya. Di pagi hari itu insyaallah belum melakukan dosa. Nah, masuk masjid, Allahumma iftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan saya pintu rahmat. Masya Allah, indah banget tuh sebenarnya. Kemudian salat tahiyatul masjid 2 rakaat, boleh dijamak dengan qabliyah subuh. Dapat lebih dari dunia dan seisinya. Sehingga dunia ini udah di genggaman antum dari subuh, ya. Udah di genggaman antum. Agak majuan, Pak. Ya. Kalau misalnya ternyata ya masih banyak ini space-nya. Iya. Kalau nggak muat nanti di bahu masing-masing. Ya, di gemblok. Jadi subuh ini sudah dapat everything gitu loh. Dan dunia itu menjadi nothing. Kemudian salat subuh. Bacaan salat subuhnya dan salat subuhnya disaksikan oleh malaikat. Quranul Fajr. Ya, salat subuh. Habis salat subuh zikir setelah salat, istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma la mani'a lima a'taita, dan seterusnya. Tasbih, tahmid, takbir, dan baca ayat kursi, baca qul huwallah, dan seterusnya. Luar biasa. Udah mendulang keluar biasaan itu baru belum terbit matahari. Zikir pagi petang. Masya Allah, banyak lagi. Ya, ajib ya. Pernah nggak tahun 90-an antum kepikiran gini? Nggak pernah. Tahun 90-an dulu mungkin subuh-subuh nggak ada di masjid antum. Sekarang 2020 dapat hidayah, alhamdulillah. Boleh nggak ketika lagi kajian kayak gini, ana baca zikir pagi petang? Tafadhol, asal jangan terlalu keras dan jangan duduk di dekat ustadznya. Ya. Ustadznya lagi ceramah, antum komat kami.
tersinggung ustadznya. Antum sebenarnya mau ceramah atau apa? Kalau ceramah sini antum, komat kami, mau nyanyiin anak antum gitu. Kalau di pojok-pojok fadol. Tapi kalau di sini jangan, nggak enak, kurang beradab. Tapi boleh, ya, boleh zikir pagi petang, zikir tapi sir di kajian lagi ngaji. Bahkan itu menjamak banyak kebaikan. Iya, sambil dengarnya ilmu, sambil zikir juga, masya Allah. Apalagi yang antum cari kau? Apalagi yang antum cari sekarang? Duit, tinggal duit doang yang belum antum cari. Nanti urusan duit nanti agak siangan, iya kan? Insya Allah Allah yang jamin, beneran deh. Allah yang jamin rezeki antum. Kalau dari bangun tidur saja antum sudah menyerahkan diri kepada Allah, maka nggak mungkin Allah nggak bantu, nggak mungkin Allah nggak bantu. Pasti Allah bantu dengan cara yang Allah Taala inginkan. Bukan dengan cara yang antum inginkan, belum tentu, tapi yang Allah inginkan. Dan yang Allah inginkan untuk orang wadzakirin wadzakirat, pasti Allah menginginkan yang terbaik buat dia. Untuk hari ini misalnya, Allah berikan yang terbaik buat antum nanti hari ini insyaallah. Lihat aja, yakin deh, ya. Dibandingkan dengan cerita tadi, ikhwan. Dan ini ada sedikit cerita, bukan cerita apa-apa, tapi cerita untuk kita ambil ibrahnya. Ada kitab di sini, ana punya kitab, ikhwan. Kitab yang bagus banget. Nama kitabnya Al-Quburiyah, Madhab Kuburiyun. Ya. Kitabnya ajib namanya. Membongkar madhab mereka dan keyakinan mereka tentang kuburan-kuburan. Ya, itu nggak harus beli kitab ini karena khawatirnya nggak paham. Ya, ikhwas sekalian rahimakumullah. Enggak semua orang yang ngaji kitab terus ngaji kitab kuning lantas langsung benar gitu. Kadang-kadang malah keblinger. Ada jemaah di daerah Mesir, ya, bukan di sini. Di daerah Mesir. Itu jemaah ini memang mereka mengaku bermajelis ilmu, bahkan mereka membaca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ikhwan gede itu kitab. Membaca Sahih Bukhari. Selesai dari membaca kitab tersebut, kadang-kadang atau selalu setiap selesai pembacaan mereka langsung pergi ke kuburan Al-Buhairah, salah satu kuburan ternama di sana. Ngapain mereka? Beriktikaf dan berdiam di kuburan tersebut dengan sakinah, waqar dan khudu', dengan tenang, khusyuk banget di kuburan. Ya. Dari keyakinan apa, ikhwan? Dari keyakinan termaktub di kitab akidah mereka, bahwasanya Allah Ta'ala mengirimkan perwakilan malaikat di setiap kuburan wali yang siap menjawab doa-doa peminta yang di kuburan tersebut. Ya Allah. Maka kita lihat, kita timbang dari ayat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani idza da'an. Jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakan bahwasanya aku ini dekat. Allah itu dekat. Ya. Aku menjawab doanya pendoa jika dia berdoa da'ani. Ini di sini berarti aku doa langsung minta sama Allah, Allah jawab. Tapi dikiaskan oleh sebagian dari manusia bahwasanya kurang etis dan kurang sopan kalau kita minta langsung sama Allah. Tuh lihat ajibnya, Allah nyuruh kita supaya langsung minta sama dia, sama Allah. Kemudian mereka malah menafsirkan kurang sopan minta langsung sama Allah, harus pakai wakil. Ya, padahal kata Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian langsung. Ya. Kemudian waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, mintalah langsung kepadaku, maka aku perkenankan, aku jawab permintaan kalian. Kata mereka apa? Lihat dong, presiden aja kita nggak bisa ngomong langsung sama beliau, harus pakai perwakilan dan janjian dulu, ya enggak? Kan gitu kiasannya. Kalau presiden aja kita mengagungkan, saking mengagungkan Pak Jokowi misalnya, nggak bisa kita WhatsAppin Pak Jokowi, nggak bisa. Harus pakai perantara dulu, ngomong sama perantaranya. Syukur-syukur kalau misalnya
bisa bertemu dengan beliau, dipertemukan oleh perantara tersebut. Tapi kan nggak mungkin, susah. Kalau presiden kayak gitu, apalagi sama Allah, kita harus pakai perantara, gitu kan ya? Itu. Jadi kadang-kadang syaitan itu membisikkan di telinga dan hati sebagian dari kalangan untuk mengalihkan yang dari benar, mudah dan benar menuju susah dan salah. Kan ada yang mudah dan benar, yaitu minta langsung sama Allah. Mudah nggak? Mudah. Benar nggak? Benar. Dibelokkan sama syaitan yang susah dan juga salah. Lebih mudah mana? Minta langsung sekarang sama Allah atau ke kuburan dulu? Minta langsung sama Allah lebih mudah. Ke kuburan dulu perlu modal, ikhwan. Ya kan? Angkotnya belum, kembangnya belum, bayar kuncennya belum, ya kan? Belum jajannya. Nah, ini lebih banyak nih. Biasanya ibu-ibu tuh lebih susah. Sebagaimana kuburan kan simple ya, cukup dikubur selesai gitu kan ya. Harus ditahlilin dulu 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 1 abad. Harus gitu dulu. Padahal nggak usah digituin kan. Alasan mereka apa? Manusia kan harus dimuliakan. Kayak kuburan kucing aja kan bisa biasanya. Kayak nguburin kucing, udah mati, udah selesai. Ya Allah, kita nggak maksud begitu. Ya, karena ada petunjuknya dalam Islam dan mudah sekali, nggak dipersulit seperti itu. Jadi karena tawakal, karena akidah yang menyimpang tentang rububiyah Allah tanpa dalil, dan kemudian mereka menjadikan itu sebagai keyakinan, akhirnya itulah yang terjadi. Boro-boro kemudian mereka bertawakal kepada Allah dan memperbagus iman mereka dalam doa, zikir pagi petang, sebelum tidur, bangun dari tidur. Yang ada justru kita melihat dan menyaksikan dan mungkin pernah merasakan dulu atau sekarang kita berdoa itu hanya sebatas seremonial belaka. Ya enggak? Seremonial. Ngerti artinya enggak? Kalaupun ngerti artinya, lafalnya saja tanpa didalemin. Kalaupun didalemin, itu hanya diraut muka supaya dilihat sama orang-orang. Yang kelihatan diri banyak, pakai speaker banyak, rame-rame banyak. Tapi apakah ada pendalaman? Sangat tidak ada. Ya. Tapi ada doa yang mustajab loh dari mereka, ikhwan. Namanya salawat asghil. Tahu salawat asghil enggak? Asghil itu artinya jadikan mereka sibuk. Ya. Gimana salawat asghil? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Pernah dengar gak? Enggak pernah dengar berarti antum bukan orang Indonesia. Antum orang Timur Leste mungkin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Kok rasanya kayak pengajian mana gitu ya? Ya Allah, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Disisipkan wa ashghilil zalimina bizzalimin. Dan ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Itu yang terjadi sekarang enggak? Iya. Orang zalim disibukkan sama orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkanlah kami dari mereka dengan selamat. Biar mereka sibuk sendiri, kita keluar. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasti familiar di telinga ya? Atau ada yang pura-pura nggak tahu padahal hafal banget itu. Atau dulu yang megang rebananya jangan-jangan ini ya. Itu nggak ada doa seperti dalam Islam. Tapi apakah mereka menuturkan itu paham artinya? Yakin nggak? Banyak yang nggak paham. Tanya aja, Pak, salawat asghil kayak gimana Pak? Kayak gimana? Yang gini Pak, wa ashghilil zalimin. Oh iya itu saya tahu. Artinya apa Pak? Artinya wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu artinya. Maka kita ingin ikhwan sebagai seorang yang menuju manhaj salaf, memahami doa-doa yang dituturkan. Memahami doa-doa yang dituturkan. Jangan-jangan antum nih, kita nih rajin doa, rajin zikir, tiap pagi petang zikir doa tersebut, tapi tidak pernah berusaha mengetahui artinya.
dengan alasan yang penting saya rutinkan zikir dulu. Belum cukup kalau antum mau sempurna, belum cukup maknai betul-betul. Nah, maka di sini Anda ingin mengajarkan untuk diri Anda dan juga kaum muslimin, rekan-rekan sekalian, di antara doa atau zikir sebelum tidur. Ustaz, kok kajiannya kok zikir sebelum tidur kok receh banget, Ustaz? Enggak receh, antumnya aja yang mikirnya receh. Ini mahal, ikhwas sekalian. Enggak ada zikir yang receh. Mahal sekali doa itu. Bismillah saja itu mahal. La haula wala quwata illa billah. Itu merupakan treasure di surga, harta simpanan surgawi. Ana pengen kita faham dan hafal doa berikut. Kalau bisa sih tidak boleh ada yang pulang sebelum hafal doa ini. Bisa Ustaz, tapi tergantung panjang apa enggak. Nah, ini masalahnya. Ana beritakan kabar gembira bahwa saya doa ini tidak pendek. Ya. Panjang. Anda bacakan hadisnya dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Idza ataita, kata Nabi SAW, idza ataita madja'aka, kalau kamu datang ke firash, tempat tidur kamu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudu'lah kamu seperti wudu'mu mau salat. Sunnah ya. Sebelum tidur wudu dulu, dan ini zahirnya sebelum tidur malam, tapi tafadhol kalau mau tidur siang juga. Cuman ini zahirnya tidur malam. Wudu dulu ya, wudu dulu. Nah, ini ajarkan anak-anak kita seperti ini, Pak. Kalau kita dulu diajarkan atau masih mengajarkan udah pipis belum? Ya kan gitu. Udah pipis belum? Pipis gih. Ya emang bagus sih supaya enggak ngompol pas lagi tidur. Ya itu secara duniawi oke. Tapi jangan cuma itu doang diajarkan, karena itu tidak akan diamalkan nanti pas gede ya. Sekarang aku tanya, Pak, antum kalau mau tidur pasti pipis dulu nggak? Nggak kan? Yang enak juga dijawab iya Ustaz. Tapi antum ngamalin nggak? Enggak, belum tentu. Sebelum tidur harus ke kamar mandi pipis dulu, belum tentu antum seperti itu. Tapi yang penting sekarang adalah sebelum tidur amalkan berikut. Di antaranya Bismikallahumma amutu ahya. Ayat kursi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mana duluan? Nih mana duluan? Kita gini kan ya. Sambil terbahan ya. Kemudian mana dulu kita baca surat 3 tersebut dulu, kemudian ya. Atau ludahi dulu baru baca surat. Ayo mana dulu? Ayo mana dulu, ayo jawab, ayo voting. Pilih satu atau dua nih, ayo. Mana dulu? Ludahi dulu atau baca ayat dulu? Kalau di hadis ludahi dulu, Pak. Iya. Gitu. Terus baca. Setelah itu baru ya balurkan ke tubuh yang bisa aja ya, sebisanya aja, nggak harus semua kayak pakai lotion gitu. Enggak, udah gini aja udah. Oke. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian hadaplah ke kanan lah gitu intinya. Rebah hadap ke kanan. Thumma qul, baru kemudian baca doa ini. Jadi ke kanan yang ada baru baca doa ini, dan nggak harus pakai angkat tangan, cuma baca aja. Pas menghadap ke kanan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri wa wajjahtu wajhi ilaika, beda redaksi, wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Selesai. Itu doanya. Ayo sok, siapa yang hafal ya, kawan? Belum dihafal, belum. Ya enggak wajib, cuman ana pengen antum hafal. Kalau bisa sekarang yang punya handphone yang bisa ada kuota internetnya, buka itu doa. Tapi ana enggak tahu cara bukanya, dia apa di Google cari. Apa linknya apa? Nama websitenya apa? Tulisnya apa antum? Pakai bahasa Arab ya? Hah?
zikir sebelum tidur. Sok silakan yang berkenan, ada handphone buka, ada internetnya ya, buka. Sekalian dipelajarin lafal-lafalnya, karena mempelajari lafal dan maknanya itu mempercepat penghafalan. Itu zikirnya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ada niatan sebelumnya Anda pengen ngeprint buat antum di rumah, cuman kepepet tadi ya, jadi nggak bisa, dibagi-bagi gitu supaya hafal, keluar dari masjid ini hafal. Ini doanya bagus banget loh. Untuk semua kesedihan antum di hari itu lepas ketika udah doa ini, insyaallah. Kata Nabi kita alaihi salatu wasallam, kita baca dulu. Atau Anda baca, antum harus ikut ya. Anda baca, antum harus ikutin Anda ya. Jangan mau kalah sama anak Anda yang masih kecil. Dia ikutin Anda dan hampir hafal insyaallah. Dan insyaallah antum hafal. Ikutin Anda ya, siap ya? Siapa yang enggak ngikutin disetrap nih, hati-hati. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu amri ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Masya Allah. Udah ada yang langsung hafal? Ada Imam Syafi'i di sini ya, udah ada yang langsung hafal. Kita pahami baik-baik. Coba kita hafalkan per kalimat ya. Dimulai dari pertama. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya saya menyerahkan diri saya kepada Engkau. Masya Allah, menyerahkan diri saya kepada Engkau. Apa maksudnya menyerahkan diri saya kepada Engkau? Ini Allahumma inni, hafalkan langsung hafalkan di tempat, Pak. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, saya aslamtu, menyerahkan jiwa saya kepada Engkau. Aslamtu nafsi ilaika. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Arti lainnya, maksudnya apa konsekuensinya? Ya Allah, saya ridho dengan sesempurna keridhaan saya. Diri saya terserah mau Engkau apain ya Allah, kita. Sesuai kehendak Engkau ya Allah. Perlakukan diri saya sesuai kehendak Engkau. Itu namanya apa? Istislam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi apa kalimat pertamanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Antum ditalkin gini jangan merasa Ustaz meremehkan saya. Enggak, saya malah justru kita memuliakan antum. Iya, jangan merasa kayak anak kecil aja saya giniin. Ya, emang dari segi ini kayak anak kecil karena belum paham, belum hafal. Iya, jadi harus tahu gitu makom dirinya, dan harus mau tahu dan harus bisa dan hafal diusahakan. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Oke. Siapa yang sudah hafal kalimat tersebut? Daripada ana tunjuk, mendingan antum tunjuk diri loh. Iya, kalau tunjuk nanti antum ketembak gimana? Ayo siapa? Siapa yang sudah hafal Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika saja? Baik kan? Iya, enggak apa-apa. Anda pengen membimbing, siapa yang mau dibimbing sampai hafal tuntas di sini? Ayo fadhal. Sebelumnya udah hafal belum? Iya, memang beda redaksi, kadang-kadang beda redaksi. Kadang-kadang ada terbalik, kadang-kadang gitu. Redaksinya ada berbeda kadang-kadang. Jadi Anda maklumi kalau antum nanti ada perbedaan enggak apa-apa. Tapi udah hafal sebelumnya. Anda pengen yang belum hafal. Jazakallah khairah.
Antum tunjuk pemuda yang seperti antum, yang kelihatan mukanya belum hafal. Gak enak ya mau nunjuk kayaknya, mau nuduh apa nunjuk nih? Tunjuk aja antum. Anda gak enak juga mau nunjuk orangnya. Yang pakai baju apa? Yang lagi nunduk. Kasihan beliau. Udah usaha nunduk untuk menghindar tapi antum malah ini antum mah. Iya. Type. Enggak, kerelaan aja. Anda enggak mau memberatkan antum. Kerelaan aja, siapa yang mau dibimbing. Antum? Ya. Ama siapa lagi? Satu dari kubu sini. Bapak, Masya Allah. Coba bisa enggak Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika? Type. Bisa Pak? Ahsantuma. Di tengah ada yang mau enggak? Ayo, Allah coba. Tapi berarti cukup 3 ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Betul-betul hafalkan. Ya. Kedua, redaksinya beda nih ya, tapi ikuti aja redaksi anak ya. Daripada beda-beda, ikuti aja redaksi di sini. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Ya, wa wajjahtu wajhi ilaika, kan kayak doa iftitah ya. Wajjahtu wajhi ya. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Apa maksudnya? Kalau secara harfiah, aku wajahkan wajahmu kepadamu. Artinya adalah saya ikhlas. Tidaklah saya mencari dalam amal saya dan niatan saya melainkan engkau, itu artinya. Wajjahtu wajhi ilaika. Arti lainnya, tafsirannya, saya meniatkan segala amalan saya untuk engkau saja ya Allah. Ya, jadi saya serahkan jiwa saya kepada engkau. Saya niatkan segala amalan hanya untuk engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Bukan wajhiya di sini. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Saya hadapkan segala niatan dan amalan saya kepada engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Siap? Fadhal. Dari awal Allahumma aslamtu nafsi wa wajjahtu wajhi ilaika. Ahsan, dihafal Pak, jangan sampai luput. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Mana orang Sunda? Dari Bandung. Oh, berarti bukan Sunda. Ya sepodo bae kan sama aja, sami mawon. Antum dari Sunda, dari Bandung. Itu kayak ada seseorang di Saudi sana, jemaah umrah, ditanya umrah Saudi, "Anta min Indonesia?" "La, min aina anta?" "Min Madura," gitu. Bandung. Lu mana orangnya lu? Lu Pak, ke toilet, Masya Allah. Jangan sampai ngapalinnya di toilet ini, ngapain di toilet? Masya Allah. Taib. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Oke. Hafal? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Ketiga, wa fawwadtu amri ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Kalau dimaknai terjemahan, dan aku serahkan urusanku dan saya serahkan urusan saya kepada engkau ya Allah. Saya serahkan segala urusan saya kepada engkau. Anda yakin antum sehari-hari pasti punya urusan. Ya, bahkan orang seharian tidur aja itu urusan dia itu. Apalagi kalau activity. Ya. Coba abis ini kajian antum ngapain? Dagang misalnya. Urusan. Nanti dagang ada konsumen yang nyebelin, kan kadang-kadang gitu. Nanya berentet, nggak jadi beli abis itu.
bahkan diblokir kontak kita. Kan nggak enak hatinya. Nanti sebelum tidur kepikiran lagi. Dengan doa ini plong hati antum. Saya serahkan urusan saya kepada Engkau ya Allah. Ya enggak? Atau hari ini ada tagihan yang antum belum bisa bayar dan antum bingung. Sebelum tidur mikir-mikir. Kan ada orang nggak bisa tidur gara-gara mikirin hutang. Ya udah doa ini aja. Ya Allah, saya serahkan urusan saya, urusan hutang. Iya, serahkan kepada Allah, tapi antum juga harus usaha dong gitu kan ya. Besok usaha, tapi serahkan kepada Allah Ta'ala. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan saya serahkan sya'ni, amri, urusan saya seluruhnya kepada Engkau. Tawakal betul-betul nih. Ya. Baik urusan yang berlalu maupun urusan esok hari, segala urusan ikhwan. Bahkan urusan ngaji di subuh hari itu urusan perkara yang antum nggak bisa sampai sini kecuali Allah telah menyelamatkan antum, gitu. Terutama Anda dengan jarak yang berkilo-kilo ini. Urusan antum harus memikirkan nggak tiap meter tuh harus selamat, tiap meter kemudian saya selamat. Capek kan kalau itu? Udah serahkan kepada Allah, wa fawwadtu amri ilaika. Begitu juga dengan urusan bangun sebelum subuh. Ya, sebagian orang kesulitan bangun sebelum subuh. Alhamdulillah, semua dari kita Allah Ta'ala mudahkan tadi bangun sebelum subuh ya. Alhamdulillah. Yang membangunkan siapa? Istri. Ya istri sih benar. Atau jam beker, alarm. Tapi semua azan ya. Tapi itu kan Allah yang takdirkan gitu loh. Sebelum antum tidur, urusan ini diserahkan kepada Allah Ta'ala. Udah gimana besok dah, gitu kan? Sebagian orang ngomong kayak gitu. Tapi harus diserahkan kepada Allah urusannya. Wa fawwadtu amri ilaika. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Silakan, Pak. Ahsan, masya Allah. Fadal. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Masya Allah. Bapak orang Sumatera Pak? Bukan. Rama? Bapak orang Makassar. Makassar, masya Allah. Bandung. Yang tadi yang ini mana? Bapak ini. Udah hafal, Pak? Allahumma inni, kasih ke orang Bandung aja ini apa? Soalnya nadanya itu khas banget. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Udah hafal, Pak? Belum, nanti dihafalkan. Nanti berikutnya. Beda sendiri soalnya antum karena nadanya itu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Nah itu Sunda pisan ya. Iya. Ya insyaallah tetap diterima kok. Enggak dikabulkan karena lisannya Sunda. Enggak. Insyaallah dikabulkan insyaallah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Yang keempat, wa alja'tu dhahri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Artinya, dan saya sandarkan, itu kok arti ini ya, arti harfiahnya. Saya sandarkan punggung saya kepada Engkau. Semua dari kita butuh sandaran, pasti. Karena kalau nggak nyender itu nggak enak, sehari nggak nyender, tegang banget itu. Ya. Apa artinya di sini? Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah. Dan saya sandarkan diri saya kepada penjagaan darimu dan pemeliharaanmu. Wa alja'tu dhahri ilaika. Antum kalau senderan itu merasa nyaman nggak? Nyaman.
Merasa diperhatikan? Iya. Seorang istri apalagi bersender di bahu, di badan suaminya gitu, nyaman. Kalau antum capek bersender di tembok atau di pohon, aduh, enak ya. Tidur yang normal bersandar, jarang ada orang tidur nancep gini ya, jarang, kecuali di Jumatan. Nah itu Jumatan darurat ya, mau gimana lagi itu, masa sender sama jemaah lain. Ya jadi emang karena kondisional, ya udah tidur ini aja. Alja'tu dhahri ilaika, berarti saya sandarkan perkara urusan diri saya kepada penjagaan Engkau ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, ini udah 4, hati-hati, berat nih lumayan. Pertama, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Baik, silakan Pak. Ahsant, Masya Allah. Ayo sok, ayo maneh, ayo. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, Benar. wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu Zahri. ilaika. Masya Allah. Beliau tanpa teks loh, Masya Allah. Nulis enggak? Bapak enggak nulis kan? Enggak nulis, langsung di pikirannya. Tapi anak sarankan nanti ketika di rumah cari lagi ya, biar pas gitu ya. Jangan ngandelin udah di sini udah hafal udah. Nanti tinggal pas tidur nanti malam, nanti lupa lagi. Jadi harus dimurojaah. Kayak begitu ya. Pak, udah hafal belum Bapak ini? Belum. Mau diliburkan? Dinonaktifkan ya? Ya, taib. Oke. Nanti nanti Anda minta orang yang sudah lancar, tapi belum hafal semuanya, hafal di tempat ini lancar nanti. Insyaallah akan Anda kasih sedikit hadiah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Berikutnya, raghbatan wa rahbatan ilaika. Raghbatan wa rahbatan, bedanya gha dengan ha. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Raghbah itu yaitu berhasrat kepada rahmat Allah, kepada keutamaan Allah, kepada nikmat Allah, berhasrat kepada Engkau ya Allah, pengen banget ketemu Engkau. Raghbatan, ya, adanya harapan tinggi gitu loh. Raghbah pakai gha, raghbatan. Habis itu wa rahbatan, beda. Yang kedua ini rahbatan pakai ha besar. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Raghbah yang pertama, raghbah itu berhasrat, ingin kepada Allah Ta'ala ya. Kalau rahbah pakai ha itu takut dan khawatir, takut akan azab Allah, takut kemurkaan Allah, takut khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah. Itu sebelum tidur mikirin gitu Pak ya. Karena kita kan nggak tahu apakah itu tidur terakhir kita atau gimana, kan nggak tahu ya. Coba kalau antum pas bangun ditanya man rabbuk, kan gimana? Man rabbuk, lah kok udah gini aja gitu loh. Kalau antum beriman bisa jawab. Kalau antum baca doa ini gampang jawabnya, insya Allah nanti pas ditanya man rabbuk, insya Allah. Benar, kita tidak tahu kapan tidur terakhir kita. Karena semua orang yang telah wafat sekarang, mereka adalah orang yang dulu mengira hari esok akan ada untuknya, ya enggak?
Sama kayak kita ngira besok ada untuk kita. Ngiranya gitu, tapi belum tentu kan? Sama terhadap orang-orang yang sudah mati sekarang. Jadi roghbatan, ya Allah saya kepingin banget ketemu sama Engkau ya Allah. Saya kepingin banget mendapatkan nikmat dari Engkau ya Allah. Saya kepingin banget mendapatkan rahmat. Wa rahbatan, saya juga takut kepada Engkau gitu loh. Jadi balance. Berharap tapi takut juga. Roja ada tapi khauf juga ada. Dan ini menunjukkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala. Kepada makhluk aja, walillahil matsalul a'la. Kalau antum cinta ya pada makhluk nih, misalnya istri, antum pasti sangat mengharapkan ke istri ini dia tambah cantik, dia tambah baik, tambah taat kan gitu, harapan. Tapi ada kekhawatiran nggak? Khawatir dia bakal sakit, khawatir pas masak kebakar tangannya misalnya, khawatir. Ada nggak rasanya? Ada. Itu namanya cinta ya kawan. Maka kalau misalnya seseorang hanya berharap kepada Allah tapi nggak takut sama Allah Ta'ala, berarti cintanya ini gimana gitu loh. Atau orang dia hanya takut banget sama Allah tapi nggak punya harapan. Saya mah mau ke surga teh, ya orang kayak saya. Mau ke neraka, ya udahlah, mau gimana lagi? Ini gimana? Ya nggak punya harapan. Nah, roghbatan wa rohbatan ilaika, kepada Engkau. Roghbatan wa rohbatan ilaika. Dari awal, berarti udah 5 nih. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika roghbatan wa rohbatan ilaika. Mau enggak? Mangga. Warohbatan pakai hak, warohbatan, hak gede, rohbatan, warohbatan ilaika. Bukan rahbah, bukan. Kalau rahbah tuh hak, ini hak, roh. Iya, baik, ahsanta. Fadhal. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rohbatan wa rohbatan ilaika. Rohbatan wa rohbatan ilaika. Bagus, masya Allah, luar biasa. Nggak ada guru yang nggak bangga punya murid seperti antum, masya Allah. Iya, tapi kok anda merasa biasa aja sih sebenarnya. Ya, jangan terlalu naik lah ya. Oke. Gimana? Masya Allah. Siap berikutnya. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ini agak berbelit sedikit. Biidznillah, insyaallah mudah. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Gimana cara ngapalinnya ya kawan? Pertama, la malja'a itu dulu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Antum keingetnya manjanya doang di sini. Padahal artinya beda sama manjanya kita. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Masya Allah, ini luar biasa kalimat ini. La malja'a, tidak ada naungan, ya kan? La malja'a, tidak ada naungan. Iya, tidak ada naungan. Wala manja, dan tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat kabur.
minka, dari engkau ya Allah, illa, kecuali, ilaika, kecuali kepada engkau. Enggak? Kita ini dinaungi oleh hasil dari rahmat Allah Ta'ala. Adanya atap sekarang, ya. Itu semua Allah yang menjadikan itu terjadi gitu. La malja'a, antum enggak bisa bernaung. Wala manja minka, antum tidak bisa lari dari Allah Ta'ala. Illa ilaika, kecuali hanya kepada Allah. Antum minta naungan, minta sama Allah. Antum minta cari tempat pelarian untuk mengalihkan keresahan menuju kenikmatan hati dari Allah, kepada Allah saja. Fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah Ta'ala. Gimana lafalnya? La malja'a wala manja minka illa ilaika. Ya. Gampang enggak? Kalau antum minta sama Allah gampang, Allah mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya. Allahumma la malja'a wa la manja, enggak pakai Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Siapa? Fadhal. Ahsantum, Masya Allah, tabarakallah. Tapi tadi wawunya enggak usah ya. Fadhal. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu wajhi ilaika. Ya, dhahri. Wa alja'tu dhahri ilaika. Rahbatan wa rahbatan ilaika. Ya. La malja'a wa la manja ilaika. Minka Wa la malja'a wa la manja minka ilaika. Illa ilaika. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya itu mulai gampang nih, mulai ada sesuatu. Udah mulai kesulitan? Agak mulai ya. Tapi insya Allah nanti murojaah di rumah ya. Insyaallah. Kalau di sini udah hampir bisa, di rumah pasti lebih bisa lagi. Apalagi murojaah sama istri insyaallah. Ada istri? Mungkin itulah penyebabnya antum agak ngadat. Masya Allah. Ya. Oke. 2 kalimat terakhir. Enggak, kita murojaah sebentar sebelum kalimat berikutnya. Tadi memang kayak gitu, kalau kita hafalkan sesuatu, jangan tergesa-gesa ya, kawan. Murojaah lagi yang tadi awal-awal. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan minka. Langsung gagal fokus nih. Apa habis itu? Alja'tu, bukan alja'tu. Raghbatan wa rahbatan minka. Terus ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Kalau udah hafal biasa ngucapin langsung, kalau dipotong-potong malah kacau, iya. Tapi kalau ngucapin langsung sampai akhir selesai gitu loh. Kayak antum baca kursi nih, udah hafal. Tapi ketika dipotong gitu loh, ada bis lewat, lupa lagi. Ya gitu kan. Nah, kayak gitu emang wajar manusia. Tapi kita berikutnya 2 kalimat terakhir nih. Setelah itu selesai insyaallah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Tiga potong aja. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Amantu artinya apa? Saya beriman, percaya benar-benar. Bi kitabikal ladzi, terhadap kitabmu yang telah anzalta, engkau turunkan. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Insyaallah lebih mudah. Amantu
bikitabika alladhi anzalta. Amantu bikitabika alladhi anzalta. Coba diulang selana. Amantu bikitabika alladhi anzalta. Dilanjut, dia maksudnya disempurnakan. Amantu bikitabika alladhi anzalta. Silakan Pak, tafadhol. La malja'a iya, satu lagi ya, belum ya. Anda nungguin satu lagi, ternyata belum diajarin. Afwan ya. Jazakallahu khair, masyaallah mumtaz. Ya, tafadhal. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Amantu la malja'a wa la manja minka ilaika illa ilaika. Amantu bikitabikal ladzi anzalta ilaika. Enggak, anzalta itu aja. Amantu bikitabikal ladzi anzalta. Ahsan, masyaallah. Nanti di rumah disempurnakan. Terakhir ya, wa binabiyyikal ladzi arsalta. Coba, wa binabiyyikal ladzi arsalta. Gampang. Wa binabiyyikal ladzi arsalta. Gampang. Amantu bikitabikal ladzi anzalta wa binabiyyikal ladzi arsalta. Saya beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Gampang insyaallah. Ketika antum hafal maknanya juga itu lebih dalam. Amantu bikitabikal ladzi anzalta wa binabiyyikal ladzi arsalta. Gampang kan? Atau kalau mau pakai talqin zaman dulu ya, pengajian zaman dulu, amantu bikitabikal ladzi anzalta wa binabiyyikal ladzi arsalta. Gampang kan? Wa binabiyyikal ladzi arsalta. Cuman tambahin itu doang, selesai. Wa binabiyyikal ladzi, coba. Enggak ditasdid. Wa binabiyyikal ladzi arsalta. Gampang kan? Masyaallah. Udah hafal, Pak? Coba, fadhol. La malja'a Masya Allah, tabarakallah. Ana ada hadiah sedikit Pak buat sampean. Sedikit aja hadiah. Sampean pilih aja mau yang mana Pak. Fadhol, pilih yang mana. Fadhol. Pilih. Di kemari aja Pak. Jangan pilih secara blind. Tafadhol, pilih aja terserah yang mana. Ya, syukur. Bisa. Jangan sampai yang terakhir gagal ini. Iya. Ana sambil pelototin biar gagal. Fadhol, bismillah. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika
raghbatan wa rahbatan minka ilaika la malja'a wa la manja. Gimana tadi? Raghbatan wa rahbatan ilaika. Raghbatan wa rahbatan minka ilaika. Enggak, raghbatan wa rahbatan Ilaika. ya khalas gitu aja. Terus Raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika illa minka illa ilaika. Amantu bi kitabikal ladzi bi kitabikal ladzi amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabi wa bi nabiyyikal ladzi wa bin nabiyyikal ladzi arsalta. Masya Allah. Antum pengen hadiah ini atau handphone itu buat antum? Ayo. Mau yang mana? Fadol. Kalau ini ya fadol, kalau itu urusan antum dengan orangnya. Fadol. Syukran. Ambil salah satunya. Fadol. Punya pribadi atau punya panitia? Masya Allah, pribadi lah. Fadol. Ambil. Warna apa tuh? Ya terserah antum. Ini juga apa-apa. Ini juga apa-apa. Fadol. Terserah antum. Ayo. Sebelah sini atau Bapak kalau mau nyoba? Enggak. Ayo sebelah sini Fadol, kalau ada yang bisa. Ayo Fadol. Satu lagi, Anda butuh satu orang lagi. Fadol. Oke, kalau di sini enggak ada, tengah. Ayo Fadol. Siap, yakin ya? Yakin? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, Masya Allah, ajib ya. Ta'al. Fadol, ambil ini, Fadol. Ta'al. Ambil. Atau mau lemparin ke antum aja. Ya, ta'al. Jazakallah khair. Masya Allah, tabarakallah, hafalannya luar biasa. Kalau misalnya antum, Fadol. Kalau misalnya antum, wa iyyakum. Kalau misalnya antum di sini bisa hafal atau setengah hafal, maka percayalah, di rumah ketika melihat teks langsung lebih mudah lagi insyaallah. Hanya saja kita ini memang banyak ngaji, cuma ngapal yang kurang. Ngaji yang banyak. Makanya Anda melihat di sini kan ada tematik aja. Dalam ini kayaknya kalau misalnya pengajiannya begini terus, penyampaian biasa aja, ziyadah ilmu, alhamdulillah, tambahan ilmu. Tapi harus ada yang lebih baik lagi, yaitu ada hafalan tambah misalnya. Ya, di antara doa ini. Kira-kira doa ini bermanfaat enggak? Ya jelas bermanfaat. Pertama, ittiba'us sunnah, itu pertama. Kedua, kandungan tauhid di dalamnya itu luar biasa, ikhwan. Segala problematika yang membuat antum pusing di hari tersebut bisa selesai dengan mendalami doa ini dan membacanya di malam hari sebelum antum tidur. Banyak orang yang enggak bisa tidur karena masalah. Ya, tapi dia menyerahkan kepada Allah dengan doa ini. Maka ana wasiatkan kepada diri ana dan antum, train diri antum, awid nafsak, biasakan diri antum baca doa ini sebelum tidur, terutama tidur malam, dan ajarkan anak dan istri sampai sekeluarga terbiasa dengan ini. Insyaallah langgeng keluarga antum. Karena kan urusan keluarga kan urusan Allah yang ngatur. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang lagi ada problematika keluarga sekarang, tengkar sama pasangannya, atau sama orang tuanya, atau sama mertuanya, atau masalah ekonomi, masalah dagangnya, penyakitnya, belajarnya dia, semua itu serahkan pada Allah. Sebelum tidur baca doa ini. Ayo kita sama-sama insyaallah baca doa ini sebagai pelajaran. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika
la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Masyaallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan antum buat menghafal doa ini dan juga doa lainnya, dan terutama menghafal kalamullah Al-Quran yang mulia. Taib, untuk materi cukup saja sampai sini, atau untuk segala cukup sampai sini ya. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak usah nanya deh. Antum yang penting hafalkan aja dulu ya. Kayaknya nggak ada yang perlu ditanya deh. Yang perlu ditanya masing-masing kita aja nih, udah hafal apa belum? Ana wasiatkan sekali lagi, diri kita masing-masing hafalkan ini, baca doa ini dimanapun ketika tidur ya, dan ajarkan istri dan anak supaya pahalanya ngalir insyaallah. Walaupun anaknya masih kecil, ajarkan. Nanti kalau udah gede, antum meninggal, setiap menjelang tidur, anak antum yang baca doa ajaran antum ini akan ingat antum dan doakan antum. Iya, antum udah dikubur di alam barzakh, doa dan berkah buat antum ngalir tetap. Pengen kayak gitu? Ya. Ajarkan anak-anak antum. Doa yang mudah-mudah dulu. Ini talqin aja. Doa yang mudah dulu suruh mereka hafal. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ayat kursi ya. Kemudian baca muawwidzatain, qul huwallahu ahad, muawwidzatain. Akhir dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dan doa tadi insyaallah taala. Sampai terbiasa. Ya, kalau memang belum bisa panjang-panjang, lama-lama bismikallahumma amutu wa ahya dan ayat kursi dulu aja. Ya. Karena kalau semuanya satu paket langsung diituin, sementara sebelumnya nggak pernah baca doa, itu kadang berat buat anak. Ya begitu. Wallahu alam, kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jaza atas kedatangan antum semua, dan juga tentu panitia DKM dan seluruh yang berkontribusi di kajian ini. Semoga bermanfaat, berlipat pahalanya. Semoga Allah Ta'ala jaga niatan kita dan limpahkan pahala untuk niatan dan amalan kita ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.